Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Oke, sahabatku yang saya hormati semuanya, sehat? Alhamdulillah. Tapi saya kurang sehat nih aslinya. Jadi saya di sini ditugaskan menggantikan Ustadz Pepen ya. Karena Ustadz Pepennya sedang berhalangan dan saya tidak bisa menolak. Antum tahu sendiri kan Ustadz Pepen siapa saya. Nah, jadi mau nggak mau ya harus mau. Alhamdulillah semuanya sehat dan diberi kesempatan waktu luang sehingga kita sama-sama di sini dalam agenda yang insya Allah bermanfaat, yaitu thalabul ilm. Jadi kesehatan dan waktu luang ini adalah dua kenikmatan yang sering terlupakan. Ya, bener beli? Bener ya. Jadi pas sehat mah iya, nyantai, ngopi, apa. Tapi pas lara mah, ya Allah, ya Allah. Ya. Ingat Allah bakal lara mah. Bakal sehat mah boro-boro inget. Nah, konon. Jadi sehat dan waktu luang ini adalah dua kenikmatan yang paling sering terlupakan. Jadi di kesempatan ini insya Allah kita akan bareng-bareng belajar namanya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, aslinya Hamalatil Quran, Tipo kayaknya yang nulis ininya. Jadi fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab ini adalah salah satu kitab yang wajib dipelajari terutama bagi para penghafal Al-Quran. Karena isinya kitab ini adalah kitab adab, akhlak yang mana bagi para penghafal Al-Quran. Akan tetapi tidak terkhususkan bagi para penghafal Al-Quran. Yang tidak menghafal pun bisa mengambil ibroh atau manfaat darinya. Jadi karangannya Imam An-Nawawi. Jadi saya itu paling suka Imam Nawawi ini dari deretan ulama yang lain. Karena ciri khas beliau ini biasanya mencantumkan hadis ini pilih-pilih, tidak asal cantum-cantum. Jadi pilih-pilih, membuang-buang yang dhaif, tidak dicantumkan di dalam kitabnya. Jadi Imam Nawawi ini salah satu khasnya beliau ini seperti ini. Imam Nawawi. Nah, di sini antum di rumah punya Quran masing-masing. Nah, sehari berapa halaman kira-kira? Nah, jujur nih. Sehari kira-kira berapa halaman dibaca Qurannya? Jadi Quran ini adalah mukjizat yang paling agung yang pernah diturunkan di bumi. Ini Al-Quran. Karena apa? Al-Quran turun kepada orang mulia di bulan mulia dan di malam yang mulia pula. Al-Quran turun kepada siapa? Nabi Muhammad. Turun ketika bulan apa? Ramadan. Pada malam apa? Lailatul Qadar. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Proses turunnya Al-Quran itu ada dua fase. Pertama, itu fase di mana turunnya Al-Quran secara keseluruhan. Mubasyarah. Secara bareng-bareng dari langit ketujuh ke langit pertama. Ini diterangkan di beberapa kitab. Ada namanya kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, karya Imam Sobuni, atau di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di situ diterangkan bahwa Al-Quran turun itu ada dua fase. Fase pertama di mana
Quran ini turun secara bersamaan, semuanya turun sampai langit pertama. Kemudian dari langit pertama itu qalilan fa qalilan, secara berangsur dikit-dikit. Ada yang turunnya dengan asbabun nuzul, ada yang turunnya dengan tidak ada sebabnya. Turunnya Al-Qur'an itu di mana? Di mana turunnya Al-Qur'an? Di Gua Hiro. Ketika itu, jadi Nabi Muhammad itu pas waktu itu sering berkholwat, menyendiri, ibadah, tahannus. Tiba-tiba datang, tanpa ada jejak kaki, tanpa ada suara, langsung ada di depan seorang laki-laki. Pas datang, ngomong, Iqra, kata orang tersebut. Nabi kaget kan? Lagi diem, menyendiri, zikir dan sebagainya. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, suruh baca katanya. Nabi ngomong, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, kata Nabi. Karena Nabi itu ummiyun. Apa ummiyun itu? Tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Ummiyun. Ini Nabi Muhammad. Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, katanya. Dipeluk oleh orang tersebut. Kemudian ngomong lagi, Iqra, katanya, baca. Nabi Muhammad ngomong, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, katanya. Sampai apa? Nabi Muhammad itu keringet dingin, keringetan, gemeter, takut. Coba antum bayangin, antum duduk di depan rumah, lagi nyantai ngopi ngerokok, tiba-tiba ada orang datang-datang, baca, katanya. Nanya kan pasti, baca apa, katanya. Nah, coba baca apa sih? Terus meluk. Mending kan kalau cewek kan. Nah, cewek mah bisa ditoleran, rezeki kan. Ini mah laki-laki yang meluk. Bingung kan? Sama Nabi juga bingung ketika itu. Ini apa-apaan kan? Datangnya dari mana? Tiba-tiba suruh baca dan meluk. Akhirnya apa? Sampai ketiga kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa? Al-Alaq. Jadi surat yang pertama kali turun itu adalah Al-Alaq. Cuman tidak sampai selesai. Yang sampai selesai itu Al-Muddathir. Sampai selesai turunnya pertama kali. Nah, ketika itu Nabi Muhammad lari dari gua, kebirit-birit, saking takutnya. Lari, ketemu Khadijah di rumah, "Defiruni," katanya, "selimuti saya," kata Nabi. Karena apa? Nabi ketika itu ketakutan, menyangkanya orang tadi itu adalah setan. Jadi Nabi Muhammad itu mengira orang tadi itu setan. Karena apa? Tidak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba ada. Nah, kemudian baru turunlah surat Al-Muddathir secara lengkap. Ini sejarah di mana Al-Quran turun. Jadi Al-Quran ini sangat mulia, makanya sangat disayangkan bagi kita selaku umat Nabi Muhammad, jarang sekali membacanya. Di bab pertama dalam kitab ini, jadi diterangkan banyak fadilah membaca Al-Quran. Nah, jadi di antaranya Qala ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian dari hartanya, sirra wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lang tabur, dan mereka mengharapkan tijaroh, transaksi dengan Allah yang tidak ada ruginya. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran, kemudian mendirikan sholat, menginfakkan sebagian hartanya, itu sedang bertransaksi dengan Allah, yang mana transaksinya tidak ada istilah rugi. Kita memberi 1.000, dikasih 1 juta. Ini transaksi yang tidak ada ruginya. Al-Quran kita baca tidak tahu maknanya, tetap dapat pahala.
sholat walaupun hanya bisa baca Fatihah saja, kita dapat pahala juga. Walaupun nggak bisa baca suratnya, yang penting tetap sholat. Walaupun maksiat jalan, sholat tetap jalan, harus. Tidak peduli dosa menumpuk segimanapun, sholat itu tetap harus dikerjakan. Karena apa? Sholat ini adalah ciri dari seorang muslim. Nah, kayak gitu. Makanya ini adalah tijaratan lang tabur, transaksi dengan Allah yang tidak ada istilah rugi. Makanya sangat disayangkan nih, jangan sampai Quran di rumah kita hanya sebagai pajangan. Ya, pajangan di atas TV. Sampai apa? Sampai sawangan berdebu. Jadi jangan sampai seperti itu. Sangat disayangkan. Kita diberi umur sampai sekarang tidak dimanfaatkan dengan baik. Ini sangat disayangkan. Buang-buang umur akhirnya. Makanya mulai dari sekarang siap ya, dikit-dikit. Nggak apa-apa sehari misal seayat, sehari seayat, dikit-dikit nggak apa-apa. Karena namanya ini berangsur, tidak bisa langsung sehari langsung 1 juz misal. Jadi yang malah dicintai itu istiqomahnya. Semisal sehari sehalaman, tapi istiqomah selama bertahun-tahun. Jadi kalau dalam istilah maqalah, qalilun qarra khairun min katsirin farra. Jadi sedikit tapi menancap lebih baik daripada banyak tapi arang-arangan. Sama seperti sodakoh juga. Kita sodakoh 5.000 setiap hari selama bertahun-tahun, itu lebih baik daripada semisal sodakoh 1 juta atau 10 juta tapi tahunan. Nah, setahun kian 10 juta engkau tahun Arab nabi sodakoh maning. Jadi yang lebih dicintai oleh Rasul itu sedikit-sedikit, yang penting apa? Istiqomah, kayak gitu. Kemudian warwaina an Utsman bin Affan, dari sahabat Utsman bin Affan, qala Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi Al-Qur'an itu dikatakan masdarul ulum, sumber dari segala ilmu. Di dalam surat Ar-Rahman dikatakan marajal bahraini yaltaqiyan. Jadi ada di laut itu 2 air yang tidak bisa bertemu. Di Quran itu dari dulu sudah ada, tapi ilmuwan baru-baru sekarang baru tahu bahwa ada laut itu tidak bisa menyatu. Ada pemisah di antaranya. Di Quran ada istilahnya gunung di dalam lautan. Ilmuwan sekarang-karang baru tahu. Di Quran itu sudah ada. Sungai di lautan itu ada di dalam Al-Quran. Ilmuwan baru tahu. Jadi masdar, sumber dari ilmu itu adalah Al-Quran. Tidak ada istilah ilmu dunia dan ilmu akhirat. Adanya ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Matematik itu fardu ain. Kalau nggak bisa matematik, nanti kita akan dibodoh-bodohi. Nah, kita usaha bisnis, tukune 5.000, aturan mas susuke 10.000. Tukune 5.000, aturan susuke 5.000, kia malah dibalaknya 10.000 maning. Rugi kan akhirnya. Makanya matematik ini adalah ilmu fardu ain. Tidak ada istilah ilmu dunia dan ilmu akhirat. Karena apa? Sumber dari ilmu seluruhnya ada di Al-Quran. Ulama dulu, pakar-pakar ilmu dulu banyak yang mempelajari matematik juga. Di antaranya ada Al-Farabi, Al-Khwarizmi. Yang ilmu beda ada Ibnu Sina dan sebagainya. Ini banyak ilmuwan kita itu. Cuman terkadang Eropa, orang-orang Barat itu sering mendoktrin bahwa orang Islam udah di Masjid Dajjal. Nah, terkadang seperti itu. Jadi kita jangan hanya berkutat di ranah-ranah seperti ini, harus keluar kayak gitu. Makanya kita
ini harus mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sumber dari seluruh ilmu. Dan sebaik-baik kita memang yang mempelajari Al-Quran. Dan mengajarkan Al-Quran ini yang diutamakan orang-orang terdekat kita dulu. Jadi semisal kita alhamdulillah semisal sudah bisa baca Al-Fatihah, surat-surat pendek dan sebagainya, kita ajarkan kepada anak kita, kepada istri kita. Karena apa? Kita sebagai lelaki ini menanggung beban yang sangat berat. Di Quran dikatakan qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita itu dibebani sebuah tanggung jawab yang sangat berat. Memang laki-laki ini hidupnya berat. Istilah kata, kecil dimarahin orang tua, sekolah dimarahin guru, sudah nikah dimarahin istri. Ya. Sebelum nikah menafkahi orang tua, setelah nikah menafkahi istri. Jadi kita lelaki ini hidup untuk kerja akhirnya dan dimarahi. Ya, ngerasa beli kayak kan? Ya memang kayak Conan kan. Jadi laki-laki ini tanggung jawabnya berat. Ketika sudah meninggal pun kita dibebankan atas dosa-dosa istri dan anak kita. Kalau kita tidak mampu mendidik, nanti kita ditanyakan. Semisal istrinya tidak hijaban, tidak memakai hijab, ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak memerintah istrimu untuk menutup aurat? Kenapa kamu tidak menjaga anakmu agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas? Ini kita laki-laki tanggung jawabnya berat, apalagi anaknya banyak, ya anaknya banyak tanggung jawabnya lebih berat. Makanya kita dianjurkan untuk mengajarkan mereka agama agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang kurang baik. Apalagi sekarang memang zamannya memang seperti ini, sangat miris. Laki-laki remaja ketika di atas jam 12 keluar tawuran, ikut geng motor, bawa celurit bacok-bacokan. Perempuan ketika malam tahun baru dibawa cowoknya entah kemana. Ini kemarin kan, jadi banyak kasus sampai berita itu ada kontrasepsi di Alfamart dan sebagainya itu habis. Itu buat apa aslinya? Masa buat membungkus mangga? Nggak mungkin kan? Nah itu dia. Jadi kita menjaga anak-anak kita agar tidak terjerumus seperti itu. Nah, apalagi yang punya anak perempuan, ini tanggung jawabnya berat sekali. Anak perempuan, karena istilah kata perempuan itu ada bekasnya katanya. Beda dengan laki-laki. Ini berat. Nah, seperti itu. Lanjut. Ya. Rawahu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Jadi perawinya ini adalah Imam Bukhari fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya alladzi huwa ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab sahih Bukhari ini adalah ashahul kutub ba'dal Quran. Kitab paling sahih, kitab paling benar setelah Al-Quran. Ini kitabnya Imam Al-Bukhari. Ya. Wa an Aisyah qalat, qala Rasulullah, dari sahabat Aisyah, Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil barara. Jadi orang-orang yang membaca Al-Qur'an, faham Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, ini nanti kelak di akhir hari kiamat akan dikumpulkan dengan para sahabat, dengan para rasul, dengan para anbiya. Ini orang-orang yang mahir dalam Al-Qur'an. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fi. Kemudian orang yang tidak mahir dalam Al-Qur'an, bahkan ketika baca Al-Qur'an itu yatata'ta, terbata-bata. Wa huwa syaqun alaih. Kemudian berat, susah. Untuk belajar susah, bebel istilahnya. Semisal udah ada kemauan nih belajar, tapi sulit banget. Untuk bisa itu sulit. Apalagi belajarnya ketika semisal sudah tua.
Sudah tua ini memang agak sulit masuk biasanya. Nah, lahu ajroni, maka orang tersebut itu akan mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala membaca. Yang kedua, itu pahala capeknya dia. Jadi kita walaupun semisal terbata-bata harus tetap baca Al-Quran semampu kita. Karena Allah itu tidak membebankan sebuah kewajiban itu di luar dari jangkauan kita. Semisal kita sholat tidak mampu berdiri, dibolehkan duduk. Tidak bisa duduk berbaring miring, nggak bisa terlentang, nggak bisa juga dengan isyarat. Ini syariat ini mudah, sangat disayangkan. Segini mudahnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Kalau kita tidak bisa membaca Quran dengan lancar, baca semampu kita, tidak apa-apa terbata-bata. Karena terbata-bata pun akan mendapatkan 2 pahala. Seperti itu. Jadi bagi kita, kawan-kawan kita yang semisal masih kurang lancar dalam membacanya, tidak apa-apa. Jangan malu, tetap baca Quran. Kalau malu, terang-terangan sembunyi-sembunyi. Yang penting apa? Yang penting membacanya dengan ikhlas. Karena syarat diterimanya amal itu ikhlas salah satunya. Membaca Quran ria itu tidak akan diterima pahalanya. Jadi harus ikhlas membaca Quran pun. Makanya kita tetap membaca Quran walaupun yatata'ta, terbata-bata sekalipun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi ini isinya hadis semua. Isinya hadis semua. Kemudian wa an Umar bin Al-Khattab anna nabiyya qala, dari sahabat Umar, sesungguhnya Nabi berkata, bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Jadi Allah itu mengangkat sebuah kaum itu dengan Al-Quran, mengangkat derajatnya. Jikalau seandainya sebuah daerah di situ banyak orang yang bisa Al-Quran, apalagi bisa hafal Al-Quran, orang yang cinta Al-Quran, sehingga dibumikan Al-Quran di dalamnya, maka daerah tersebut akan diangkat oleh Allah derajatnya. Daerah, desa, kecamatan, sampai negara pun. Sampai apa? Tercipta namanya baldatun thayyibah, sebuah negara yang baik. Wa rabbun ghafur. Ini yang akan dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena Al-Quran. Akan tetapi wa yad'u bihi akharin, Allah juga akan merendahkan sebuah negara, sebuah daerah yang mana di dalamnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada orang yang bisa membaca Al-Quran. Karena apa? Mempelajari Al-Quran, bisa baca Al-Quran, ini hukumnya fardu kifayah. Belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah, mengamalkannya itu fardu ain. Kalau seandainya di dalam sebuah daerah itu tidak ada yang mempelajari, maka satu desa itu dosa semuanya. Namanya fardu kifayah itu, kalau salah satunya tidak mewakili, semuanya akan kena. Kayak gitu. Makanya kita mengusahakan membumikan Al-Quran. Makanya bagus tuh, setiap mau kajian baca Al-Quran, itu bagus. Jadi dirutinkan istiqomah agar setiap ini berselimuti dengan Al-Quran. Ini penting, bagus sekali. Jadi makanya kalau kita pengen daerah kita dicintai oleh Allah, diberkahi tanahnya, diberkahi daerahnya, dilindungi daerahnya, dekat dengan Al-Quran salah satunya. Ini saya boleh iklan kan? Boleh. Teman-teman nih. Jadi Ustaz Pepen nih, Ustaz Pepen sedang buka pesantren. Jadi pesantren yang dikhususkan untuk menghafal Al-Quran. Bukan sekedar menghafal, mempelajari Al-Quran. Jadi bukan sekedar menghafal, mempelajari Al-Quran, mendalami maknanya. Jadi mempelajari Al-Quran itu dimulai dari tafsirnya,
dimulai dari ulumul Qur'annya, dimulai dari ulum syar'inya, semuanya yang bersangkutan dengan Al-Quran insya Allah akan dipelajari. Makanya seandainya teman-teman nih ada saudara, tetangga dan sebagainya, boleh direkomendasikan ke sini. Jadi nanti yang jadi penanggung jawabnya Ustadz Pepen. Nah, jadi penanggung jawabnya Ustadz Pepen. Ya, Pak ya. Insya Allah murah. Jadi kalau orang Indramayu itu kan riskan soal biaya, insya Allah murah di sini. Karena pondok ini adalah pondok umat, memang dikhususkan buat umat juga, dari umat untuk umat. Jadi tidak ada istilah pribadi atau dan sebagainya. Jadi memang ini pondok umat aslinya. Dengan tujuan memang mensejahterakan daerah sekitarnya. Agar apa? Quran ini hidup di daerah ini. Seperti itu. Ini iklan sedikit. Oke, lanjut. Lanjut ya. Wa an ibni Umar anin Nabi qala, dari sahabat Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnain. Jadi tidak ada istilah dengki, iri dan sebagainya kecuali di dalam dua permasalahan. Iri dengki itu tidak boleh. Apalagi iri misal ada tetangga beli motor baru kan. Kita masih motornya Supra bapak kan. Kemana-mana. Jadi ada tetangga beli motor baru, duit sing di ya, pinjol kayaknya mah. Wah, ajak ya konon ya. Jadi nggak boleh iri dengki, itu nggak boleh. Jadi iri dengki itu tidak boleh kecuali di dalam dua permasalahan ini. Yang pertama, rajulin atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi seorang yang mana dia diberikan Al-Quran, maksud diberikan Al-Quran ini diberi kebisaan dalam membaca Al-Quran, diberi keluangan dalam membaca Al-Quran dan sebagainya, dan dia membacanya tiap malam, siang dan malam, setiap hari. Jadi tidak ada istilah istirahat. Seperti Imam Syafi'i itu ketika Ramadan, ini kan menjelang Ramadan nih, 2 bulan lagi. Imam Syafi'i itu setiap malam itu tidak pernah tidur ketika Ramadan, baca Quran. Sebelum Ramadan tidak tidur juga kalau malam. Ngapain? Memecahkan 100 masalah setiap harinya. Ini Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambal memang tidak pernah tidur selama 40 tahun. Ngapain? Qiyamul lail, sholat. Imam Hambal. Tapi Imam Syafi'i diberkahi akal yang cerdas. Beliau memecahkan 100 masalah fikih di setiap malamnya. Jadi nggak pernah tidur Imam Syafi'i. Ketika Ramadan beliau juga nggak pernah tidur, baca Quran sampai hatam berpuluh-puluh kali setiap Ramadan, seperti itu. Makanya sangat disayangkan kalau kita sebagai mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad yang diberikan Al-Quran kepada beliau, tapi kita sebagai umatnya tidak pernah membaca, na'udzubillah kan, tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran. Jadi kita coba dikit-dikit menjadi bukit ya. Jadi dikit-dikit baca Quran, diistiqomahkan, karena yang terpenting itu istiqomahnya tadi. Kemudian warujulin atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian seorang yang diberikan kelebihan harta dan dia menginfakannya setiap siang dan malam. Menginfakkan hartanya siang dan malam. Dan menginfakkan harta ini sama diutamakan orang-orang terdekat kita. Jadi jangan jauh-jauh nyari orang fakir miskin dan sebagainya. Lihat tetangga kita, lihat saudara kita, apakah ada yang kekurangan. Kalau ada saudara kita yang kekurangan, kita sodakohkan, infakkan sebagian dari harta kita untuk saudara kita, untuk kerabat kita, atau untuk tetangga kita. Karena tetangga kita pun mempunyai hak dari kita. Di dalam hadis dikatakan, idza tabakhta marqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jirana. Jadi kalau kita membuat sebuah hidangan yang mana ada kuahnya, ini disunnahkan itu memperbanyak kuahnya, memperbanyak airnya. Kemudian apa? Memberikan ke tetangga-tetangga.
Tetangga itu 40 rumah dari rumah kita, min ai jihatin, dari arah manapun, 40. Berarti se-RW, se-RT ya, ada kayaknya. Jadi 40 ini memang jangkauannya luas. Ini tetangga kita semuanya. Kalau ada tetangga kita, apalagi di sebelah rumah kita, naudzubillah, misal fakir miskin sampai meninggal karena kelaparan, nanti kita ditanyakan. Orang yang punya harta nih ditanyakan, kenapa sampai tidak tahu ada orang fakir miskin meninggal kelaparan? Karena sebagian dari harta kita itu ada hak orang lain. Kalau dalam zakat itu 2,5, bukan 20% ya. Nah, 2,5 bukan 20%. Jadi zakat ini lebih kecil daripada pajak. Makanya sangat disayangkan kalau tidak dikeluarkan. Zakat ini adalah membersihkan. Zakat mal membersihkan harta, zakat fitrah membersihkan jiwa. Pembersihan diri kita. Dan ini adalah hak orang lain. Hak orang lain. Makanya kita yang diberi kelebihan harta, kita infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Diutamakan terdekat kita. Seperti itu. Kemudian lanjut. Ntar dulu. Ini sampai jam berapa nih? Nanti suka ini dah, suka kelewatan kalau ini. Nggak kerasa. Aduh. Sampai 9:30 ya. Oke, 9:30. Oke. Wa'an Abdillah ibn Mas'ud, dari sahabat Abdillah ibn Mas'ud, qala Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan kebaikan tadi akan dilipat 10 gandakan. Jadi akan dikali 10 satu kebaikan tadi. La aqulu alif lam mim harfun. Jadi saya itu, kata Nabi, tidak mengatakan bahwa kalimat alif lam mim tadi itu satu huruf. Akan tetapi walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ada 3 huruf di dalam kalimat alif lam mim. 3 dikali berapa? Dikalikan 10, jadi 30. Ini dalam satu kalimat alif lam mim. Coba bayangkan bacanya satu surat Al-Baqarah. Nah, ini hitung-hitungan secara akal manusia. Berapa kebaikan yang akan kita dapatkan? Jangan hitung-hitungan kayak Bang Madit ya. Tahu Bang Madit? Nah, jadi setiap kebaikan ditulis, jangan. Jadi udah ada ininya, udah ada tugasnya. Jadi ini hitung-hitungan manusia. Tadi alif lam mim saja udah kelihatan 30 kebaikan yang akan kita dapatkan. Bagaimana sampai berjus-jus atau hatam 30 juz? Segimana banyaknya kebaikan yang akan kita dapat. Nah, seperti itulah gambarannya. Terakhir, hadis terakhir, Wa'an Mu'adz bin Anas, dari sahabat Mu'adz ibn Anas, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'al Qur'ana wa 'amila bima fihi, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, wa 'amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang dibacanya, apa yang terkandung di dalamnya, dan mentadaburinya, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, maka Allah akan memakaikan sebuah mahkota bagi kedua orang tuanya. Ini kita apalagi kita nih ya, mempunyai anak semisal, pengen nggak dipakaikan sebuah mahkota? Makanya kalau pengen, didik anak kita untuk sering baca Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, agar apa? Kita sebagai orang tuanya tercipratkan berkahnya Al-Quran tadi, kebaikannya Al-Quran tadi, sehingga kita mendapatkan sebuah mahkota, katanya.
Gambaran mahkotanya nanti di hari kiamat, dau'uhu ahsanu min dau'is syams. Jadi cahayanya ini lebih berkilau dari cahaya matahari. Nah, gambarannya seperti itu. Fi buyutid dunya, di alam dunia ini. Jadi kalau matahari saja segitu terangnya, gimana kalau melebihinya? Dan dipakaikan di kepala kita karena keberkahan dari Al-Quran yang anak kita hafal. Atau kita sendiri membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan sebagainya. Nanti orang tua kita di akhirat nanti akan dipakaikan sebuah mahkota. Ini menjadi sebuah kebanggaan nanti di akhirat. Silau. Orang-orang lain tersilaukan karena orang tua kita dipakaikan mahkota. Dan ini adalah sebuah kemuliaan. Makanya kalau kita pengen dipakaikan mahkota, didik anak kita untuk dekat dengan Al-Quran. Ini penting. Mendidik itu sejak dini. Aslinya bukan sejak dini juga, semenjak mencari istri aslinya. Jadi yang jomblo-jomblo nih, kalau pengen punya anak yang soleha, aslinya ini bukan mendidik sejak dini, tapi semenjak mencari istri. Karena apa? Istri ini adalah madrasatul ula, tempat pendidikan pertama bagi anak-anak kita. Nah, ini istri. Kalau dikatakan dalam sebuah makalah, wa kaifa nadhunnu bil abna'i khairan idzin tasha'u bihifdzil jahilat. Bagaimana kita mengharapkan anak yang soleh dan soleha seandainya dididik di pangkuan seorang perempuan yang tidak tahu agama. Nah, makanya seorang perempuan itu ya tadi terdidik sebelum mendidik. Dan tugas kita yang mendidik perempuan. Kalau sudah terlanjur beristri, tugas kita, makanya tugas kita banyak, mencari nafkah, mendidik istri dan anak. Bahkan kalau dalam makalah Imam Syafi'i itu mencuci, beberes, masak dan sebagainya, hatta menyusui katanya, kata Imam Syafi'i bukan kata saya. Ini tugas suami, kata Imam Syafi'i. Tapi ada khilaf di dalamnya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, enggak katanya, itu tugas istri menyusui itu. Kenapa Imam Syafi'i bisa berkata demikian? Karena dulu Nabi itu, ketika zaman Nabi itu ada jasa susu. Nah, jasa susu keliling. Susu keliling. Susu kanan dan kiri, bukan susu perah. Jadi ada jasa susu keliling. Makanya Imam Syafi'i beranggapan seperti itu, karena dulu ada jasa seperti itu. Cuman sekarang tidak ada kan, jasa kayak gitu. Kalau sekarang takutnya orang-orang yang gedenya juga ikut-ikut. ini parah ya. Laki-laki itu dari kecil sampai gede pun tetap nyusu ya. Nah, iya, ruwetnya kayak gini. Dari kecil sampai gede tetap nyusu. Ya. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Al-afu minkum. Ini doa enggak nih? Doa ya. Ya. Sebelum berdoa kita istighfar 3 kali bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa mulana Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama ربنا صغارا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.